Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nyampe sini. Alhamdulillah, ya ampun. Akhirnya aku nyampe juga ya gudang Spekta. Iya, alhamdulillah. Ya, ini khusus untuk alas kaki. Iya, kalau yang di sini lantai 2 alas kaki. Untuk yang fashionnya ada lagi di bawah. Wah, luar biasa ya. Aku kan selama ini pakai Spekta dan ternyata aku udah lihat sekarang gudangnya. Jadi pengen banyak ngobrol nih sama Pak Ratno, ownernya Spekta. Dan beliau juga ada usaha lain yaitu yang aku dengar itu tentang delima emas. Arisan delima emas. Penasaran Pak, aku boleh tanya? Oke Teh, karena memang delima emas Spekta itu kan panjang. Mungkin kita pindah tempatnya lebih nyaman saja. Oke Pak, siap. Oke ayo Pak, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ika Kartika di YouTube Ika Kartika Channel. Apa kabar semuanya? Masih bertahan kan dengan puasa ini? Semoga ya. Seperti biasa aku mau kasih tahu, tonton terus dari awal sampai akhir dan jangan lupa di subscribe karena nanti di akhir akan ada giveaway untuk 3 pemenang, tentunya dari sponsor utama Spekta. Nah, malam ini saya akan mewawancarai seseorang yang tentunya sangat berperan penting di YouTube Ika Kartika Channel ini. Karena seseorang inilah yang menjadi sponsor utama dari Spekta. Beliau adalah owner dari Spekta yaitu Bapak Ratno. Assalamualaikum Bapak, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat ya. Wah, gimana Pak? Puasa ini lancar? Insya Allah sampai dengan hari ke-19. Hari ke-11 ya? Sekarang hari ke-11 ya? Iya, hari ke-11 ya. Mukanya kelihatan tuh Bapak puasa ya? Iya. Lemes ya Pak ya? Capek ya? Ya, usaha juga, puasa juga. Tapi luar biasa loh beliau ini. Jadi langsung aja nih, aku mau kepo ini Pak Ratno. Jadi kan selama ini juga aku tuh kan selalu pakai produk dari Spekta. Ini aja, aku lagi pakai pakaian dari Spekta nih. Dan sepatunya juga dari Spekta, dan aku tuh selalu nyaman Pak pakai Spekta. Makanya kenapa aku pengen banget wawancara Bapak terkait dengan Spekta. Dan ada satu lagi yang aku dengar usaha Bapak juga yaitu delima emas. Sambil ngobrol ya Pak. Ya udah, mungkin aku tuh di rumah tadi aku takut salah nih Pak yang namanya nanya. Jadi aku tulis Pak biar nggak salah. Jadi gini Pak, pertama aku mau tanya, Bapak itu aslinya dari mana, Pak? Kalau saya aslinya dari Klaten, dari Jawa Tengah. Kebetulan di Bekasi merantau semenjak 2003. Merantau ke Jakarta? Iya. Dari 2003 berarti 2003. sudah di Jakarta? Iya. Berarti sekarang sudah 2021, berarti wah sudah lama juga ya, Pak. Terus Bapak itu semenjak berada di Jakarta itu langsung memang ada usaha ini ya Pak ya. Jadi bagaimana sih awal ceritanya Bapak memulai usaha ini? Tadi menyampaikan dari 2003 itu kita tidak langsung terjun, jadi tidak langsung mengawali usaha. Tapi memang 2003 seperti hanya orang pada umumnya, kita bekerja di salah satu pabrik swasta, itu bertepatan di daerah Karawang. Baru 2009 saya mengawali usaha ini, 2009 mengawali usaha ini. Jadi memulai usaha ini dari 2009. Yeah. Aku kan tahu banget ya kalau Bapak itu ada usaha di Spekta, Raleno, dan delima emas. Yeah. Aku boleh tahu nggak Pak, apa itu Spekta dan apa itu delima emas? Oke, terima kasih. Jadi
Pertama, memang betul. Jadi kita ada usaha yang dinamakan Delima Emas. Yang keduanya ada juga usaha yang dinamakan Spekta Raleno. Kebetulan dua-duanya itu kurang lebih menggunakan konsep yang sama. Jadi seperti ini, Tega. Konsep usaha kita, produk-produk yang memang kita sengaja mau jual, kita tuangkan semua dalam bentuk katalog. Ada katalog fisik, cetak seperti ini, ada juga katalog digital bagi mereka yang memang sudah familiar dengan konsep jualan online. Jadi memang pada dasarnya Delima Emas ini menjual produk-produk non fashion. Jadi seperti kebutuhan ibu-ibu ya. Kita memang mayoritas untuk Delima Emas ini adalah memfasilitasi atau berpartner dengan ibu-ibu. Jadi produk dari kebutuhan rumah tangga, yang keduanya ada furniture, ada elektronik, ada perabotan yang lain seperti hanya sofa dari rotan ataupun sofa dari yang biasa seperti saat ini kita dudukin, ini juga salah satu produk dari Delima Emas. Terus kalaupun fashion kita ada yang Taika pakai. Iya, Spekta Raleno ya. Raleno, alhamdulillah. Jadi Spekta Raleno pun sama konsepnya, produk yang kita jual kita tuangkan dalam katalog. Di Spekta ini ada alas kaki sampai dengan jaket. Jadi memang dari bawah sampai dengan atas. Jadi dari topi ada, jaket ada, tas ada, sepatu ada, semuanya insya Allah ada di Spekta Raleno. Jadi dua-duanya konsep usahanya, medianya katalog. Nah kalau Delima Emas itu kan identik dengan ibu-ibu. Nah kalau Spekta itu lebih banyak produk untuk perempuannya atau laki-lakinya atau balance? Ya, karena kembali kepada tadi yang saya sampaikan, memang awal saya mengawali sebuah usaha itu lebih condong kepada ibu-ibu. Makanya Spekta pun kita bikin 60% produk memfasilitasi ibu-ibu, 40%-nya ke bapak-bapaknya. Jadi memang major kita tetap di ibu-ibu. Coba boleh lihat nggak Pak? Boleh. Ya ini loh, ini katalog Spekta Raleno. Ada Instagramnya juga, Spekta_Raleno. Jadi semua produk ada di sini. Begitupun ini katalog Delima Emas. Semua produk juga ada di sini. Ini pakai, kalau nggak salah, ini pakai konsep arisan ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kalau aku boleh tahu, bagaimana itu Pak konsep arisan itu? Arisan ya? Iya. Jadi gini, arisan dengan konsep metode konsep dagang yang lain itu kurang lebih sama. Jadi intinya gimana produk kita diterima, gimana caranya produk kita terjual. Jadi sistem dagang itu ada yang cash, misalkan bagi beliau yang mempunyai uang cukup, beli cash seperti hanya di marketplace atau mungkin di OL yang lain. Yang kedua ada konsep kredit, itu biasanya barang duluan. Jadi misalnya kita mau ngambil TV, mau ngambil apa, itu barang duluan baru dicicil belakangan. Ada juga yang tempo, misalkan kita ngambil bulan berikutnya bayar. Tapi kalau yang kita bawa arisan, itu arisan. Mungkin bagi yang belum pernah mendengarkan konsep arisan itu menggabungkan jadi antara budaya Indonesia yang suka dengan gotong royong ditambahkan dengan produk yang dibawa. Soalnya memang sejauh ini arisan itu mesti mindset kita adalah uang. Tapi kalau ini yang kita bawa adalah produk, jadi berupa fashion ataupun perabotan dan lain-lain. Jadi intinya dalam sebuah kelompok terbentuk, mereka ngambil produk sesuai dengan kebutuhan masing-masing, nanti bergotong royong membeli. Jadi dari 1 sampai kelompok terakhir atau ibu pertama sampai ibu yang terakhir, nanti produk itu akan kita adakan. Jadi kita adalah koordinator atau pengelola untuk hal itu. Jadi kita melibatkan ibu-ibu hampir seluruh di Pulau Jawa. Wah. Jadi kita untuk Delima Emas itu insya Allah ada cabang dari Provinsi Banten sampai dengan Jawa Tengah. Kalau untuk Jawa Timur kita menggandeng ekspedisi, jadi via online bisa. Jadi seluruh Pulau Jawa insya Allah udah tercover dengan Delima Emas sistem arisan. Wah,
Luar biasa ya. Jadi nggak usah ragu kalau pengen punya produk dari Spekta atau Delima Emas dengan alat rumah tangganya, Spekta dengan produk fashionnya, itu ada konsep arisan. Jadi nggak usah pusing kalau belum ada uang cash, kita bisa beli dengan konsep arisan. Ya jadi memudahkan. Ya nggak sih, aduh luar biasa ya. Terus arisan itu kan identik dengan pengocokannya. Yeah. Nah, jadi biasanya kalau uang itu kan dikocok, siapa yang keluar dia yang menang. Nah, apakah arisan yang dimaksud dengan Bapak di sini itu seperti itu atau bagaimana? Dikocok atau konsepnya gimana? Itu gimana tuh Pak? Iya, sebenarnya konsep arisan yang ibu-ibu lakukan selama ini uang dengan barang itu sebenarnya sama. Misalkan ada ibu-ibu berjumlah 10 orang dalam satu kelompok. Masing-masing orang boleh memilih produk yang mereka butuhkan. Jadi tidak harus satu produk atau sama produk dalam 10 ibu-ibu ini, enggak. Jadi misalkan ibu ini ada yang pengen fashion, boleh. Ibu yang kedua pengen furnitur, boleh. Ibu yang ketiga pengen perabotan, boleh. Jadi tidak harus produk yang sama. Itu salah satu lagi keunggulan untuk arisan. Jadi kalau arisan uang kan biasa dengan 100.000 semua gitu. Tapi kalau untuk arisan barang sesuai dengan kebutuhan. Mau tas bisa, mau sepatu bisa, mau TV bisa, mau lemari apapun itu bisa dalam satu kelompok itu. Nah, kan kalau misalnya dalam arisan itu dia yang keluar dalam kocokan, dia yang menang. Nah, yang aku pengen tahu itu Pak, siapa yang dapat duluan memiliki barang tersebut itu berdasarkan dikocok. Misalnya bikin 10 kelompok arisan, dikocok Bu Ika menang. Nah, itu berdasarkan apa gitu? Apa kocokan atau memang apa gitu? Kalau nggak salah dengar kan dari yang termurah ya Pak ya? Iya. Jadi memang jadi memang pada dasarnya sama aja sih. Jadi setelah terbentuk 10 orang dalam satu kelompok akan dikocok. Jadi produk itu dikocok, mana yang keluar dulu dari awal sampai akhir, sama aja sih Teh. Sama aja. Jadi kalau memang kita pengen amannya, ya kita agak punya peraturan sedikit. Jadi untuk produk-produk yang agak mahal kita boleh keluar di belakang, kocokan ke 5 dan berikutnya. Jadi untuk yang 1 sampai 4 mungkin ya kita alokasi untuk yang fashion dulu. Jadi biar sama-sama aman. Pengelola aman, partner yang kita di lapangan pun juga aman. Safety ya Pak ya. Insyaallah safety. Wah, ini bisa menjadikan apa ya, pembelajaran ya, edukasi. Usahanya Pak Ratno ini luar biasa dengan konsep arisannya. Terus sampai dengan sekarang sudah ada berapa seller Pak? Sampai dengan hari ini, sampai dengan meeting di bulan Maret kemarin, insya Allah ada 3.000 lebih. 3.000 seller. Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ya. Luar biasa. Ya terus oke. Pastikan selama perjuangan usaha ini dimulai ya, dari Bapak mulai hijrah ke Jakarta sampai akhirnya Bapak menjalani usaha ini, itu kan pasti ada cerita-cerita yang mungkin berkesan atau yang memotivasi Bapak sampai Bapak bisa menjalani usaha ini. Kalau boleh tahu, Bapak bisa ceritakan barangkali cerita apa sih yang paling berkesan yang pernah Bapak jalani sampai dengan Bapak menjalani usaha ini? Saya cerita mungkin diawali dari saat saya merantau ya Teh ya. Iya. Jadi tahun 2003 kebetulan saya diterima kerja di salah satu perusahaan swasta di daerah Karawang. Nah setelah 2003, di 2007 saya nikah. Jadi saya mengawali sebuah rumah tangga itu di tahun 2007. Dengan gaji yang pas-pasan, otomatis setelah nikah pun ada sedikit kendala. Jadi tentang keuangan, tentang kebutuhan dan lain-lain, sehingga ibarat gaji itu 1-2. Tanggal 1 gajian, tanggal 2 hutang. Jadi kayak gitu terus menerus dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Makanya dengan kejadian ini tuh mungkin
saya mulai berpikir di awal dari tahun 2009 tadi. Saya mulai memasarkan. Kalau dulu saya masih sebatas seller. Jadi kalau saya memang memasarkan produk orang, saya ngambil dari Bandung, saya pasarkan di daerah Cikarang, Bekasi ini. Jadi saya udah memplot atau sudah memposisikan diri saya itu sebagai distributor. Jadi saya door to door, mendatangi dari rumah ke rumah, menawarkan, membawa katalog, tapi bukan untuk belanja langsung, tapi saya tawarkan mereka untuk menjadi reseller saya. Jadi saya berpikir kalau mereka hanya membeli satu, otomatis saya ada keterbatasan. Tapi kalau saya tawarkan mereka menjadi reseller, udah pasti mereka lebih dari satu belinya. Makanya saya tawarkan dari ruang lingkup perumahan saya dulu. Jadi saya tinggal di daerah Cikarang, makanya saya tawarkan di perumahan. Jadi Sabtu, Minggu saya keliling. Jadi hari Sabtu, hari Minggu setelah saya nggak kerja, saya libur, saya keliling dari rumah ke rumah. Ya kalau cerita mungkin banyak lah suka duka itu. Saya dikira pendonasi sumbangan pernah. Jadi saat nyampe di depan rumah itu udah ditolak duluan. Itu sering seperti itu. Bagi saya udah biasa. Terus kadang kita menjelaskan ada misalkan ada bergerombol atau berkerumun ibu-ibu atau bapak-bapak, saya datang dengan katalog saya jelaskan dari A sampai Z panjang lebar. Setelah mereka tahu bahwa konsep kalau seller pasti kan belanja dulu ya teh, belanja ke saya. Begitu mereka tahu cash, udah mereka ngomongnya kalau cuma cash mau banyak mas, banyak temennya, kirain teh bisa ngutang, udah kayak gitu. Jadi itu salah satunya. Jadi memang intinya tuh dari hal yang kepepet. Akhirnya 2009 saya ngawalin masarin produk orang, terus terbentuk sistem itu di tahun 2010. Di 2010 respon udah mulai membaik, saya udah dibantu oleh beberapa teman. Jadi pembelanjaan saya udah mulai besar, udah mulai banyak. Saya kalau nggak salah 2010 itu udah mempunyai 3 tim. Jadi 3 tim, satu pendistribusian, yang keduanya admin, yang satunya lagi support saya untuk pengadaan. Jadi untuk pengadaan barang dari Bandung ke sini ya. Jadi dulu waktu itu masih pakai bis ya. Jadi dari terminal saya saya panggul ya. Saya panggul. Jadi apa dari, itu maksudnya barang-barang? Iya, barang-barang itu misalkan belanja dalam 10 packing. Misalkan saya belanja sepatu ada 10 pak. Pasti kan saya datang dulu ke terminal ya sebelum datang ke Cikarang tuh. Dari toko itu saya seringnya tuh panggul sampai terminal, nyari yang jurusan Cikarang Bekasi, turun di Cikarang Bekasi, baru nanti saya distribusikan daerah Cikarang itu. Jadi memang awalnya tuh sebagai seorang seller. Setelah jadi seller, berkembang di tahun 2012, saya evaluasi dengan teman-teman. Kalau kita dengan konsep reseller ataupun konsep toko dan membuka untuk dijual lagi, grafik untuk transaksinya tuh flat. Jadi tahun 2010, 2011, 2012 tuh saya lihat grafik penjualan tuh flat. Jadi stuck di angka itu. Makanya dari 2012 saya berupaya gimana caranya bisa menjual dengan peningkatan signifikan. Akhirnya saya evaluasi, saya belajar konsep arisan itu. Jadi dari konsep arisan itu saya belajar, tercetuslah arisan delima emas di tahun 2014 ya. 2014 tercetus delima emas. Awalnya delima emas itu hanya arisan fashion doang. Jadi arisan fashion saja. Tetap meneruskan toko saya tadi. Cuma pengen peningkatan omset. Waktu itu dengan sistem arisan memang melejit. Jadi memang penjualan itu bisa signifikan naiknya. Bisa lipat. Kalau dihitung itu mah bisa 5 kali lipat dengan penjualan sistem arisan. Nah, berjalan dari konsumen malahan kadang mereka menyampaikan, kenapa arisan ini hanya konteksnya fashion? Kenapa tidak ada arisan perabotan, tidak ada arisan elektronik, tidak ada arisan mebel dan lain-lain? Akhirnya saya berpikir lagi. Jadi itulah awalnya saya mencetuskan untuk delima emas 2012.
dikukuhkan 2014 tuh arisan tuh. Jadi sebetulnya dari Mama sama Spekta itu lebih dulu Dari Mak Mas. Lebih dulu dari Mak Mas. Oh, Jadi, karena awalnya yang fashion yang dipromokan itu bukan punya orang. Spekta, punya Iya, orang. punya orang. Itu Bapak menawarkannya door to door gitu, Iya, Pak. saya Jadi door to door. ketok-ketok bawa brosur, Iya. misalnya Bu, maaf saya boleh menawarkan ini gitu, Pak. Iya. Dan itu kalau boleh saya tahu, setiap Bapak menawarkan door to door ke setiap rumah, kan memang pasti ada aduh enggak atau apalah gitu ya, atau mungkin dianggap minta sumbangan seperti yang tadi Bapak cerita. Tapi ada juga Pak yang mereka mau mendengarkan, mau tertarik, ada Pak? Ada, insya Allah. Soalnya memang seperti kita ketahui banyak ibu-ibu, memang terutama ibu-ibu itu kan di samping mereka kerja di PT, biasanya mereka suka dengan sampingan, entah itu yang berupa jualan pulsa, entah itu yang berupa jualan kosmetik, atau mungkin jualan apa. Nah, pada saat saya nawarin jualan fashion, bagus. Jadi memang 2010 sampai 2017 itu masih bagus kontak fashion dengan sistem katalog. Karena memang 2017 dan mulai adanya online marketplace. Oh iya. Jadi tahun 2010 sampai 2017 itu masih bagus. Masih dalam bagus, bentuk iya. katalog. Dalam sehari Bapak keliling itu bisa berapa rumah tuh dikunjungi? Saya Door to door. biasanya menargetkan itu satu perumahan satu hari. Satu perumahan? Iya, satu rumah satu hari. Saya lebih suka terhadap kerumunan ibu-ibu. Jadi saya menjelaskannya itu atau presentasinya itu sekaligus, tapi mendapatkan 5 apa 10 ibu-ibu dibandingkan satu-satu. Jadi intinya akan lebih efektif. Misalkan pagi, biasanya pagi, kalau perumahan itu kan biasanya pagi dari jam 8 sampai jam 10 ibu-ibu itu di luar. Setelah itu siang mereka tidur. Nah, jam 3 sampai jam 5 itu di luar lagi. Makanya saya lebih efektif kalau ke perumahan itu pagi dan sore. Pasti mereka akan berkerumun dalam satu gang atau dalam satu RT, pasti mereka suka gerombol. Nah, kayak gitulah saya yang datang. Bapak sendiri waktu? Iya, sendiri. Memang saat awal kan belum ada yang bantuin, sendiri. Jadi di Cikarang ini perumahan anu tuh udah di list ya. Insya Allah udah. Wah, besoknya saya mau ke sini, nanti mau ke sini gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi luar biasa ya. Kita dengan ulet, dengan ketekunan, dengan niat dan kerja keras, insya Allah semuanya akan menghasilkan yang terbaik tentunya dengan izin Allah. Kan Allah juga maha melihat ya perjuangan beliau. Alhamdulillah sekarang beliau sudah menjadi seseorang dan seseorang yang sangat sederhana dan sangat merendah. Saya melihat seperti itu. Nah, kan dengar juga nih kalau Bapak itu sering sedekah, ya, terus memikirkan kaum duafa. Apa yang Bapak pikirkan hingga Bapak benar-benar begitu itu adalah planning terbesar Bapak mungkin dalam usaha ini itu. Jadi aku pengen dengar apa yang menjadi motivasi Bapak untuk itu. Yang kalau bicara yang satu ini saya agak sensitif ya. Nggak apa-apa, Pak. Sensitif benar. Jadi ya mungkin ya dengan terbata-bata saya ngobrol, saya menyampaikan dari awalnya tahun 1991 itu Allah menganugerahkan saya tuh menjadi anak yatim. Jadi pada saya baru umur 11 tahun, kelas 6 SD, bapak saya tuh nggak ada. Bapak saya nggak ada, di rumah itu cuma ada ibu, adik saya 3. Jadi mau tidak mau dalam posisi saya masih 11 tahun, saya harus menggantikan bapak saya. Jadi dari umur 11 tahun tuh saya udah biasa ke sawah. Terus mungkin kalau orang kampung dulu kan suka nyari pasir ya Teh, suka nyari pasir, suka nyari batu, itu saya udah biasa. Terus kadang kalau pagi bantuin ibu, kebetulan ibu saat itu kan berjualan juga, mungkin ada
darah jualan itu dari kecil kali ya. Jadi setiap kali saya pulang sekolah pasti saya bantuin ibu, entah itu ke sawah, entah itu beli, kalau dulu kan belum ada gas ya teh, ada minyak tanah ya, mungkin beli minyak tanah, kalau nggak beli apapun itu kebutuhan toko ibu. Kalau memang toko ibu udah tercover semua kerjaannya, saya akan pergi mencari kayu, kalau nggak mencari kayu bakar untuk bantu ibu saya. Intinya apapun saya lakukan tujuannya cuma satu. Gak apa-apa Pak, perjuangan ya Pak ya. Jadi singkat kata tinggal bapak saya itu tahun 91, saya lulus sekolah itu pada saat Krismon. Jadi tahun 1998 yang mungkin krisis moneter besar ya tadi Indonesia itu saya lulus. Harapan saya waktu sekolah itu udah biasa lah lumrahnya anak desa, kalau sekolah berkeinginan pasti kerja di Jakarta. Pada saat itu saya memang mendapatkan sekolahan yang kebetulan bagus di daerah Klaten. Cuma pada saat lulusnya yang nggak tepat. Lulus bukan bekerja, tapi mendapatkan hal yang di luar prediksi, jadi Krismon. Nah di tahun 98 otomatis untuk kesempatan kerja di Indonesia itu sudah nggak ada. Jadi saya tetap berpikiran untuk ibu saya kan. Tahun 98 di bulan Oktober nggak salah tuh, saya berangkat ke Malaysia kan. Jadi saya sempat jadi TKI juga dari tahun 98 sampai 2001. Jadi yang ada di benak saya sih cuma bantuin ibu ya. Saya nggak kuat. Iya Pak. Tahun 98 sampai 2001 saya pergi ke Malaysia. Jadi kalau di Malaysia ya kerja apa aja. Saya kerja di kelapa sawit, ngambilin buah sawit itu, saya kerja di kebun mangga, saya kerja di peternakan ayam, saya kerja di tambak udang, semua saya kerjain. Karena pikiran saya cuma satu, setiap bulan saya harus bisa kirim. Karena ngelihat 3 adik saya tadi ya masih kecil-kecil. Terus 2001 saya pulang. 2001 pulang dari Malaysia. Rupanya Allah memberikan satu lagi tes buat saya. Uang tabungan saya selama di Malaysia kurang lebih waktu itu tahun 2001 itu 20 juta itu bagi saya besar itu kan. Jadi 20 juta tabungan saya selama di Malaysia itu, karena saya berpikir kan, emang saya dari dulu tuh suka dengan dagang kan. Saya berpikirnya gini, kalau saya orang kampung, saya dulu melihat potensi di kampung ini adalah, kalau sekarang IO ya tanya, kalau di kampung itu kan identik dengan rental. Jadi misalkan ada yang orang hajatan, dia akan menyewakan piring, menyewakan gelas, menyewakan apapun itu. Saya lihat celah di situ. Dengan uang 20 juta, saya berpikir belum mampu. Akhirnya saya berpikir untuk menjadi TKI lagi tapi di Jepang. Saya daftar waktu itu tahun 2001. Rupanya Allah berkehendak lain, uang itu hilang. Jadi 20 juta itu ya katakan ditipu. Jadi saya udah punya tabungan 3 tahun di Malaysia, saya pulang, saya daftarin ke Jepang, tidak berangkat malah kabur. Uang hilang. Iya. Jadi kayak yayasan ya, kan biro jasanya hilang kan. Akhirnya 2001 sampai 2003 saya nganggur. Saya pernah dengar ibu saya itu jadi ngobrol tuh. 2001 sampai 2003 ibu itu cuma berdoa buat kamu. Doa ibu saya cuma satu. Jangan sampai kamu gila. Alhamdulillah di tahun 2003 itu ya tepat seperti tadi saya ceritakan, saya diterima di salah satu perusahaan swasta di Kerawang. Akhirnya saya mulai meniti kerjaan di pabrik itu ya tahun 2003 itu ada di Kerawang itu. Terus berlanjut 2007 menikah, 2009 mulai usaha ini. Itu pun tidak serta-merta berjalan baik.
ada cerita juga sih ya, menurut saya juga 2009, jadi awal saya tuh pindah dari kontrakan. Dulu habis nikah pun saya inget tuh, saya habis nikah 2007, saya ngontrak satu petak ya. Jadi istri kan kebetulan istri saya Sumedang. Habis nikah saya bawa ke Cikarang tuh bukan tinggal di tempat yang layak, saya tinggal di petakan. Jadi petakan tuh 3x3 saya nyewa di situ. Jadi makan di situ, tidur di situ, nonton TV di situ. Udah pokoknya kayak kamar aja ya, kamar itu. Terus tahun 2009 saya berpikir kan untuk ngambil perumahan. Kebetulan juga nggak seperti yang saya harapkan. Rupanya gaji saya tuh belum cover kalau memang harus nyicil perumahan, kebutuhan dan lain-lain. Saya ingat tuh 2009 itu saya ingat banget sampai sekarang ceritanya tuh ya, kadang lucu tapi kadang mengharukan buat saya itu. Saya kan gajian itu tanggal 1 ya teh ya. Saya gajian di perusahaan Kerawang itu tanggal 1. Pas tanggal 28 saya tuh udah nggak punya apa-apa. Saya beras nggak punya, mie instan nggak punya. Kalau orang perumahan kan biasa mie instan ya teh. Ini nggak punya, semua nggak punya. Tanggal 28 saya lari ke tetangga saya, kebetulan yang jualan tuh. Pura-pura saya beli, Pak saya beli beras 2 liter, beli mie instan saat itu 5 atau berapa, terus sama kerupuk. Kalau nggak salah tagihannya itu 80.000. Karena memang saya nggak punya uang, saya pura-pura setelah semua disiapin dihitung 80.000 para no. Saya pura-pura lupa uang saya. Pak mohon maaf, uang saya lupa Pak. Nah saya ambil dulu. Alhamdulillah bapaknya itu juga nggak apa-apa Pak Rano, bawa aja dulu. Akhirnya saya pulang. Selama tanggal 28, 29, 30, 3 hari saya takut ketemu bapak itu. Karena saya takut ditagih. Karena saya ngomongnya cuma lupa mengambil pulang tuh. Akhirnya tanggal 1 gajian, secepatnya saya lunasin. Itulah cerita yang mungkin dari saya awal kecil, dari saya sebelum mulai usaha ini, setelah nikah pun dengan situasi yang masih aja Allah tuh anugerahkan dengan tes-tes berikutnya gitu ya. Jadi memang baru saat ini saya juga sadar sih kenapa dari kecil umur 11 tahun tuh Allah udah menganugerahkan saya tuh berpredikat anak yatim. Pulang dari Malaysia pun uangnya hilang, tabungan selama 3 tahun. Setelah itu, setelah nikah nggak juga secepatnya rezeki itu datang, tapi justru tambah sulit banget ekonominya. Rupanya memang ya mau dipersiapkan untuk saat ini. Jadi mudah-mudahan dengan saya berpengalaman dari kecil sampai saat ini bisa nanti dan seterusnya melanjutkan usaha Spekta ataupun usaha Delima Emas yang Allah titipkan. Mudah-mudahan ada berkahnya. Tadi Tata juga nanya kenapa sih suka banget dengan berbagi, kenapa suka banget dengan menyantuni adik-adik yatim dan duafa. Ya itulah teh rentetan cerita saya. Saya dulu waktu anak yatim itu pasti kan merasakan banget. Jangankan baju, ada ya, ada makanan kecil yang mereka kasih ke saya itu, Allah, benar-benar membekas saya. Makanya dari kecil saya udah berpredikat anak yatim. Adik saya 3. Dengan saat ini Allah tuh menitipkan banyak rezeki buat saya. Saya cuma bergina 1. Mudah-mudahan rezeki ini bisa dinikmati juga oleh adik-adik kita yang mungkin bagi saya saat ini ngelihat sepatu, ngelihat tas itu hal yang biasa. Tapi mungkin bagi adik-adik kita, jadi kekasih-kekasih Allah pilihan itu melihat sepatu, melihat tas itu hal yang istimewa buat beliau itu, buat mereka-mereka. Jadi memang kita upayakan untuk setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan memang kita ada agenda besar itu setiap tahun kita terus rutin. Jadi kita terus berbagi dengan adik-adik kita karena memang 2 tahun belakangan tidak boleh bertatap muka, tidak boleh berkerumun. Kita berbaginya itu dengan memanfaatkan koordinasi. Jadi memang kebetulan di ruang lingkup perumahan saya itu banyak koordinator ataupun pembina-pembina adik-adik yatim. Jadi sampai dengan
kemarin alhamdulillah juga di bulan inilah ya, di bulan ini sebelum puasa kita juga alhamdulillah melakukan kewajiban kita. Jadi kita nggak undang ke rumah, kita nggak undang ke kantor, tapi kita door to door. Jadi memberikan rezeki itu secara langsung. Kita datang ke rumah dengan memanfaatkan tim Delima Emas ataupun memanfaatkan koordinator ya ataupun pembina anak-anak yatim itu. Insya Allah jadi kita pengen seperti itu, bahwa saya usaha, saya dititipi rezeki harus bisa bermanfaat untuk semuanya, bermanfaat untuk dunia, bermanfaat untuk akhirat. Jadi harapan saya juga satu, mudah-mudahan seluruh stockholder yang membantu Delima, yang membantu Spekta itu mendapatkan keberkahan, baik itu supplier Spekta, tim Spekta dan tim Delima Emas, ataupun seluruh seller. Kalau di arisan dibilangnya ketua arisan, itu semua mudah-mudahan ada keberkahan di situ. Jadi harapan saya bisa berteman di dunia, mudah-mudahan nanti di akhirat pun tetap berteman. Kita dipertemukan lagi di akhirat, mudah-mudahan di surga Allah. Itu rata cerita kenapa saya sangat sayang ya, saya sangat suka dengan adik yatim, karena memang dari 11 tahun saya tuh anak yatim. Adik-adik saya tiga, jadi kalau melihat anak yatim itu seperti melihat diri sendiri saja. Benar saya. Kadang saya tuh sampai dengan saat itu sering nggak percaya tuh gini. Tahun 2010 saya tahu betul kehidupan saya tuh makan aja susah, makan aja sulit, tapi begitu 2020, 2021 Allah memberikan sedemikian banyak titipan. Kadang saya sampai dengan saat ini suka duduk ya, jadi duduk di bawah meja makan saya duduk di lantai itu. Saya mikirnya gini, ya Allah, mudah-mudahan saya tentu benar-benar udah sebagian dari saya lah. Karena masa dulu yatim juga. Nggak kuat kalau ceritain. Luar biasa ya. Jadi kesimpulannya buat semua yang sudah mendengar cerita dari beliau, Bapak Ratno, memang aku mengenal beliau dari awal itu beliau adalah seseorang yang rendah hati, yang ahli sedekah. Beliau ini luar biasa. Jadi edukasi yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa jangan pernah berkecil hati ketika kita selalu diberikan sebuah permasalahan, karena mungkin justru permasalahan itu akan mendewasakan kita, dan mungkin ada sesuatu yang indah yang akan Allah berikan untuk kita selama kita mau bekerja keras, berjuang, ingat kepada Allah, dan tentunya tadi rumus ahli sodakohnya seperti beliau Pak Ratno. Ya, semoga ini bisa dijadikan pembelajaran buat kita semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih sudah berbagi pengalaman, ceritanya. Itu jadi apa ya? Kadang-kadang aku juga berpikir gini Pak, kalau misalnya ya Allah, kok aku suka dikasih masalah kayak gini ya? Misalnya masalah yang bertubi-tubi. Tapi ternyata ketika Bapak menceritakan itu semua, bahwa kita tidak perlu berkecil hati. Ternyata Allah itu sudah merencanakan sesuatu yang indah. Insya Allah. Ya kan? Selama kita memang berjalan di jalan yang seharusnya, mengingat kepada Allah dan tentunya dengan sedekah ya Pak. Itu jadi kekuatan lain buat diri aku, karena setiap manusia itu kan pasti semua mempunyai masalah, ya kan? Punya cerita masing-masing, dan cerita Bapak membuat aku, oh ya, aku harus lebih kuat lagi dari sebelumnya. Makasih banget Pak. Tapi Pak,
mungkin yang lebih mengena, jadi yang lebih menjadi titik balik saya. Tahun berapa Allah menganugerahkan saya berpredikat sebagai anak yatim? Nah, udah tahu kan pertanyaannya? Jadi buat kalian semua yang memang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, dijawab pertanyaannya, kalian akan mendapatkan barang dari sponsor utama kita, Spekta Raleno. Untuk 3 pemenang ya. Oke, semuanya terima kasih banyak sudah menyaksikan YouTube Ika Kartika Channel. Sampai jumpa kembali di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.